Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 16 Mei 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana kuat kuasa Allah tetap mendampingi para murid, khususnya Paulus dan Silas. Ketika ia dipenjara dengan penjagaan yang ketat, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian, dan akhirnya terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu pun lepas sehingga mereka leluasa kemana-mana. Namun itu tidak dilakukan oleh Paulus dan Silas, sehingga membuat kepala penjara akhirnya menyerah, beriman kepada Yesus dan menjadi murid-murid Yesus. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11, Yesus menegaskan lebih berguna kalau ia pergi karena Roh Penolong akan diutus oleh Bapa, dan Roh itu akan memberikan kepada para murid dan kita sekalian mengenai pengetahuan soal dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh akan menginsafkan dunia akan dosa-dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Karena akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum oleh tindakan-tindakannya sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, masih berbicara soal Roh yang akan diutus Bapa ke tengah-tengah dunia. Yesus menegaskan Roh penghibur akan tanda kutip menggantikan posisi Yesus di dalam mendampingi, menaungi, memelihara para murid. Roh yang diutus oleh Bapa kepada dunia akan memberikan kesadaran kepada dunia. Roh itu akan menyadarkan kalau dunia ini adalah dosa. Artinya, ketika dunia tidak percaya kepada Yesus, itulah dosa-dosanya. Maka Roh diharapkan menginsafkan dunia. Itu berarti kita semua dan orang-orang dunia harus percaya kepada Roh itu agar mengerti kedosaannya, bertobat, dan akhirnya mendapatkan keselamatan. Juga mengingatkan kepada kita akan kebenaran bahwa Yesus yang diutus Bapa itu akan pergi kepada Bapa yang mengutusnya.
sehingga orang harus percaya kepada Yesus yang telah diutus Bapa. Juga mengingatkan akan penghakiman, jangan sampai kita murid-muridnya dihakimi oleh Yesus. Dengan berkaca pada orang-orang yang tidak percaya dan telah dihakimi, kita hendaknya berbalik, berpegang pada Roh dan percaya kepadanya. Karena Roh itu akan membantu kita di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan seperti yang dibuat oleh Paulus dan Silas. Ketika di penjara, mereka tetap mengandalkan Allah dan Roh-Nya dengan tetap melakukan puji-pujian, sehingga akhirnya mereka dibebaskan oleh Allah secara istimewa. Roh itu pula yang akhirnya menggerakkan kepala penjara untuk menyerahkan diri kepada Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita peka akan gerakan dan tanda-tanda Roh yang diutus kepada kita, sehingga kita yang mengikuti bimbingannya, peka akan gerakannya, akhirnya boleh mengalami keselamatan yang datang dari Allah kita. Mari kita mengasah kepekaan kita akan tanda-tanda, bisikan, dan gerakan Roh itu, agar akhirnya seperti Paulus, kita yang mempercayakan diri kepada Yesus lewat Roh-Nya akan mendapatkan pengalaman disertai oleh Allah, pengalaman tetap dibela oleh Allah, pengalaman untuk tetap berjalan dalam rel yang benar. Semoga kita membuka hati bagi suara Roh Kudus dan melaksanakannya, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita senantiasa selaras dengan kehendak-Nya. Semoga hidup dan karya-karya kita lakukan atas bisikan, gerakan, dan bimbingan Roh Kudus Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami sebatang kara, tapi memberikan Roh yang selalu menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami, agar tetap setia kepada kehendak Putra-Mu. Maka bantulah kami untuk peka akan gerakan Roh itu, sehingga hidup dan karya-karya kami selalu terarah hanya kepada-Mu. Mampukanlah kami untuk terus mengerti kehendak Roh Kudus-Mu itu dan melaksanakannya, sehingga kami benar-benar pantas untuk menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Bukalah mata hati umat-Mu yang kabur, agar tetap bisa mendengarkan, mengerti bisikan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup dan karya-karya umat-Mu hanya mendasarkan atas dorongan Roh-Mu itu. Biarlah akhirnya semua orang boleh mengalami sukacita bersama Roh-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan penyembuhan yang berasal dari-Mu. Ringankanlah penderitaan orang-orang yang sakit juga. Urailah mereka yang punya masalah, dan bantulah mereka semua yang kesulitan dalam hal ekonomi dengan kebaikan samanya.
Semoga akhirnya dengan cara demikian kita benar-benar merasakan cinta kasih-Mu. Maka ya Bapa, sertai umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan benar dan baik. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat. Booster kedua, pakai hand sanitizer, dan upayakan untuk pola hidup sehat dengan makan bergizi dan menjaga kesehatan. Agar dengan demikian tetap bebas dari segala mara bahaya. Saya mengundang umat untuk ikut dalam kegiatan KEP, khusus evangelisi pribadi, yang berguna untuk menambah pendalaman iman kita sekaligus siap untuk melayani gereja. Saya menganjurkan mungkin tiap-tiap lingkungan diutus 1 orang atau 2 orang untuk menjadi pelopor di lingkungan nantinya. Kelompok-kelompok kategorial silakan untuk mengirim utusannya untuk ikut KEP tersebut. Dengan demikian nanti harapannya semakin banyak orang menjadi pelayan-pelayan dalam gereja kita. Gedung serbaguna sudah diserah terimakan dari pemborong kepada gereja, masih menunggu untuk isian dari gedung itu. Saya ucapkan terima kasih untuk beberapa orang yang sudah menyumbang dengan transfernya, akan segera kita realisasikan untuk pengisian itu, dan masih diundang untuk yang lain ambil bagian dalam pengisian ruangan-ruangan. Terima kasih untuk semua saja yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja dengan cara masing-masing, sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, kabit-kabit, prodiakon, misdinar, dan tim-tim yang lain yang sungguh mendorong, membantu pelayanan gereja. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk menghadirkan gereja di tengah masyarakat dengan baik dan benar. Saya mengharapkan kita menjadi pelopor di dalam kebaikan di tengah dunia. Saya mengusulkan untuk parkir kendaraan kita masuk ke halaman gereja maupun ke halaman taruna, supaya sebagai orang Katolik memiliki keteladanan dalam ketertiban. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang parkir di pinggir jalan, karena taruna masih menampung untuk parkir kita. Mari kita mencoba hidup di dalam keteladanan dari murid-murid Yesus. Saya ingatkan, Rabu dan Kamis, hari raya kenaikan Tuhan, adalah kewajiban bagi umat untuk hadir dalam gereja. Misa seperti biasa, seperti hari Minggu, 3 kali di gereja dan 3 di wilayah Kapernaum. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk menghayati kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.